Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sani Mutiara Sani. Oke, teman-teman, kali ini aku pengen berbagi tips hemat ala mahasiswa baru. Video ini cocok banget buat kalian yang mau jadi mahasiswa atau sudah jadi mahasiswa dan masih bingung pengeluaran per bulan ini sebetulnya apa aja sih, yang harus kita prioritaskan apa aja. Kemudian gimana caranya kita mengelola keuangan biar lebih hemat pengeluaran kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan like and subscribe biar channel ini terus berkembang. Tonton videonya sampai habis ya. Oke. Berdasarkan pengalaman pribadiku, ternyata 600.000 itu cukup untuk 1 bulan. Kemudian pengeluarannya kayak gimana? Bisa cukup 600.000 dalam 1 bulan? Nah, yuk kita lihat. Oke, teman-teman, kita harus membagi pengeluaran menjadi beberapa pos bagian. Yang pertama ada pos prioritas. Jadi kita alokasikan 2,5% dari 600.000 dengan total 15.000 untuk sedekah. Meskipun uang tersebut kita tidak peroleh dengan keringat kita sendiri, tetapi setidaknya itu adalah rezeki kita dan kita harus berbagi. Oke, pos yang kedua adalah simpanan, terdiri dari tabungan dan dana darurat. Kita alokasikan 5% untuk pos simpanan ini. Totalnya 30.000, kita bagi 2, masing-masing 15.000 untuk tabungan dan 15.000 untuk dana darurat. Nah, tujuan kita menyisihkan untuk dana darurat, misalnya kita perlu apa-apa, jadi ada simpanan meskipun simpanannya tidak besar karena kita sesuaikan dengan pemasukan yang kita peroleh setiap bulannya. Pos selanjutnya yaitu peralatan cuci pakaian. Setidaknya kita bisa cuci pakaian itu 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi aku alokasikan 15.000 untuk sabun cuci. Kalau teman-teman pilih sabun cuci yang cair itu biasanya bisa dapat kemasan besar udah 15.000 itu. Tapi kalau teman-teman pilih yang sabun bubuk itu bisa lebih banyak dapatnya karena harganya lebih murah. Berikutnya adalah peralatan mandi. Yang pertama sabun mandi. Kita alokasikan 10.000 untuk sabun mandi. Kalau teman-teman pilih sabun mandi yang cair, ini sudah dapat kemasan sedang. Kalau teman-teman pilih sabun mandi yang batang, biasanya 10.000 dapat 3 bungkus. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kemudian sampo. Mencuci rambut itu sekitar 2-3 kali dalam 1 minggu. Jadi aku alokasikan 15.000 ini udah dapat sampo kemasan sedang, yang botol sedang itu. Ini kalau untuk pemakaian pribadi sudah cukup. Oke, selanjutnya ada sikat gigi. Setidaknya 1 minggu itu ganti 1 kali untuk sikat gigi. Jadi kita anggarkan 10.000. Biasanya kalau 1 bungkus beli 10.000 itu bisa dapat 3 sikat gigi. Tidak perlu beli yang terlalu mahal, jadi yang penting cukup dan kita ganti untuk setiap minggunya. Oke, kemudian ada pasta gigi. Jadi untuk pemakaian pribadi cukuplah ukuran sedang, kira-kira kita alokasikan 10.000. Kemudian sabun untuk BAB atau buang air besar. Kita alokasikan 3.000 dalam 1 bulan karena kita cukup 1 bungkus saja sabun untuk BAB. Total untuk peralatan mandi sekitar 48.000 per bulannya. Berikutnya yaitu pos kebutuhan dapur. Ini buat kalian yang memang di kosan ada dapur ya teman-teman, bisa mengurangi biaya hidup per bulannya dengan masak sendiri atau bikin mie instan atau bikin telur dan sebagainya. Tetapi berdasarkan pengalaman pribadiku, kalau kita ada dapur, biasanya kita harus mengeluarkan uang kira-kira 5.000 sampai 10.000 per bulan untuk iuran membeli isi ulang gas LPG-nya karena kita kan juga pakai ya. Oke. Kemudian minyak goreng.
Jadi kita cukup mengalokasikan dana sebesar 7.000 untuk membeli setengah liter minyak goreng. Kita harus menghemat dengan cara masak masakan yang tidak terlalu banyak menggunakan minyak. Selain itu bisa menjaga kesehatan tubuh kita juga. Yang ketiga, telur. Cukup setengah kilo untuk konsumsi pribadi dalam 1 bulan. Kita anggarkan 10.500. Kemudian gula. Dalam 1 bulan untuk konsumsi pribadi cukup setengah kilo gula saja. Kita alokasikan 5.000. Kita harus lebih banyak minum air mineral daripada air yang mengandung banyak gula. Tentunya untuk kesehatan. Kemudian ada garam. Kita cukup 1 bungkus saja. Dialokasikan 2.500 per bulannya. Kemudian mie instan. Kita cukup membeli 2 bungkus mie instan untuk 1 bulan. Tidak boleh banyak-banyak ya teman-teman, demi kesehatan kita juga. Oke, kemudian sabun cuci piring, mau pakai merek apa aja boleh. Di sini aku biasanya beli Sunlight ya, itu kemasan yang saset, biasanya 5.000 ini cukup untuk 1 bulan. Kemudian spons cuci piring, kita alokasikan 2.000. Kita harus mengganti spons cuci piring kita 1 bulan sekali. Jadi jangan sampai spons cuci piring ini campur jadi satu dengan teman-teman kita yang lain dalam satu kos ya. Ini tentunya untuk menjaga kesehatan kita juga. Untuk pos kebutuhan dapur, totalnya ada 48.000. Pos selanjutnya, ini sangat penting teman-teman. Lauk pauk. Jadi kita alokasikan 10.000 per hari, dikali 30 hari itu totalnya ada 300.000 untuk lauk pauk saja. Terus ada yang tanya nih, kira-kira 10.000 apa ya cukup buat beli ikan 1 hari? Kita makan pakai apa? Kayak gitu. Tenang aja teman-teman, 10.000 per hari itu sudah sangat cukup. Karena kita kan masak nasi sendiri ya, asalkan ada nasi itu udah aman. Jadi kita bisa beli ayam goreng bisa dapat 2, atau beli sayur mateng gitu di warung-warung pakai ikan bakwan jagung atau tahu tempe atau ikan pindang itu udah dapet kok. Kemudian untuk nasinya gimana? Kalau pengalaman pribadi biasanya aku atau teman-temanku itu bawa beras dari rumah sebelum kita kembali ke tempat rantau. Misalnya waktu kita pulang atau waktu orang tua kita berkunjung atau keluarga kita berkunjung, nitip, minta tolong bawain beras dari rumah. Kemungkinan kalau untuk konsumsi pribadi ya paling 7 kilo lah, itu udah cukup untuk makan kita 1 hari 3 kali selama 1 bulan. Oke. Total 300.000 ya untuk di pos lauk pauk. Yang nggak kalah penting yaitu pos perawatan diri. Jadi baik laki-laki maupun perempuan kita harus merawat diri kita teman-teman biar terlihat fresh dan bersih. Oke, untuk laki-laki misalnya mungkin pengen pakai minyak rambut atau parfum, perempuan juga seperti itu, misalnya pakai parfum, bedak dan lain-lain. Kita alokasikan 75.000 untuk pos perawatan diri. Berikutnya adalah pos keperluan tambahan. Di sini teman-teman bisa menambahkan 25.000 untuk uang jajan. Misalnya pulang dari kampus pengen beli cilok, pengen beli jajan-jajanan ringan. Lalu kita tambahkan juga untuk paketan internet. Kita alokasikan 44.000 misalnya. Meskipun di kosan teman-teman sudah ada wifi atau internet, kalau kalian keluar dari kosan, pingin kemana, pengen jalan-jalan, pasti kan butuh jaringan internet juga. Total untuk keperluan tambahan sebesar 69.000. Tips tambahan dari aku, jadilah mahasiswa yang aktif berorganisasi, ikut seminar dan acara-acara kampus. Selain kita bisa menambah pengalaman dan menambah pergaulan, ternyata banyak sekali manfaat yang aku rasakan secara nggak sengaja. Kalau aku ikut seminar, ikut
organisasi, pulang acara itu seringnya dapat makan, seringnya dapat jajan. Itu memang nggak terfikirkan waktu dulu aku pertama ikut. Ternyata manfaatnya sampai ke sini kayak gitu. Aku bisa mengurangi biaya hidup. Pulang-pulang itu nggak perlu cari makan atau nggak perlu masak, udah dapat dari kampus. Habis acara nggak perlu jajan, udah dapat jajan dari kampus kayak gitu. Oke. Di sini bisa kita lihat teman-teman total pemasukan 600.000 dan total pengeluaran juga 600.000. Jadi insya Allah dalam 1 bulan ini sudah lebih dari cukup. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like and subscribe ya. Semoga video ini bisa membawa manfaat buatku dan juga teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jadi orang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.